Salve, berjumpa kembali pada Regi hari ini tanggal 8 Maret 2026, hari Minggu Prapaskah ketiga. Mari saudara di pagi yang cerah ini kembali kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali Regi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus sebagai sumber air kehidupan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Keluaran 17 ayat 3 sampai dengan 7. Bacaan kedua Roma 5 ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan dengan ayat 5 sampai dengan 8, dan Injil Yohanes 4 ayat 5 sampai dengan 42. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam perjalanan hidup kita ini saudara, kita sering merasa tidak puas, tidak mengalami apa yang diinginkan. Seakan-akan Tuhan Allah tak berpihak kepada kita. Tuhan jauh dari kita. Seperti teriakan bangsa Israel yang telah bertengkar oleh karena telah mencobai Tuhan Allah. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Keluaran 17 ayat 7. Dalam situasi ini, kita merasa kehilangan damai karena merasa Tuhan tak menyertai kita. Sama sepertinya bangsa Israel. Selama perjalanannya di padang gurun, bangsa Israel harus singgah dari satu tempat ke tempat lain dengan tingkat kesukaran yang berbeda-beda. Meski begitu, saudaraku yang terkasih, dimanapun kaki mereka melangkah, tak sedikit pun Tuhan meninggalkan dan membiarkan mereka berjalan sendiri, baik itu siang maupun malam. Mereka yang sibuk dengan diri sendiri, sama seperti kita saudara, hingga tak menyadari Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Keluaran 13 ayat 21. Kita lupa saudara akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan saat kita menghadapi kesulitan hidup. Sehingga kita seperti bangsa Israel yang hidup di padang gurun, mengeluh karena kehausan. Haus akan sumber kehidupan. Sesungguhnya Allah melalui Musa saudara tetap memberikan air dari gunung batu, menunjukkan kesetiaannya meskipun manusia kurang percaya. Melalui bacaan kedua hari ini, Paulus mengingatkan kepada kita sekalian bahwa kita dibenarkan oleh iman dan memiliki damai sejahtera dengan Allah. Kasih Allah tidak bersyarat. Ia memberikan putranya yang adalah sumber air kehidupan, bahkan saat kita masih berdosa. Ini adalah dasar pengharapan kita di masa Prapaskah. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih, di masa Prapaskah ini kita semua diajak untuk berfokus pada perjumpaan pribadi dengan sumber air hidup yang membawa pertobatan sejati saudara. Masa Prapaskah adalah waktu untuk menyadari dahaga spiritual kita. Seperti perempuan Samaria yang terus datang ke sumur untuk memuaskan haus fisiknya. Kita pun sering mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Namun saudara-saudaraku, perempuan Samaria ini mau berjumpa dengan Yesus. Ingat, Yesus tidak memandang latar belakang, kelam atau status sosial. Perhatikan, ia datang menemui perempuan Samaria yang tidak diperhitungkan saudara. Juga mau datang kepada kita di tengah rutinitas,
dan kerapuan kita untuk menawarkan kasih-Nya. Maukah kita menanggapi kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita? Maukah kita menimba air kehidupan yang diberikan Yesus kepada kita? Atau mungkin kita masih asik, saudara, menikmati rutinitas kehidupan kita yang semu ini dengan selalu mengejar air duniawi. Ingat, air duniawi hanya memuaskan sesaat. Namun air hidup yang diberikan Yesus, saudara, yakni Roh Kudus dan firman-Nya, akan menjadi mata air di dalam diri kita yang memancar sampai ke hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang terkasih, Regi di hari Minggu Prapaskah ketiga ini, saudara, mau mengajak kita semua menemukan Yesus sebagai air hidup yang memuaskan dahaga rohani, seperti kisah perempuan Samaria. Meskipun kita sering bersungut dan tidak setia, kasih Allah tetap dicurahkan melalui Kristus yang wafat bagi kita. Mari saudara-saudara yang terkasih, jadikan masa ini momen pertobatan sejati, saudara, dengan meningkatkan intensitas doa dan pertobatan kita. Membuka hati untuk merasakan sapaan Tuhan, baik dalam kitab suci maupun melalui sesama. Dan mengubah bersungut-sungut menjadi syukur dan harapan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita dalam perayaan Ekaristi. Dan terimalah perutusan, karena kita diutus. Shalom Aleichem.